Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Ulima Azhara Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 25014200058. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Seni Musik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas topik 2, yaitu tentang fungsi, peran, dan ragam bahasa Indonesia. Pasti penasaran kan? Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke materi. Materi yang pertama yaitu fungsi bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan kebangsaan, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah dan antar budaya, 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama yaitu lambang kebanggaan kebangsaan. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan, serta rasa kebanggaan memakainya senantiasa kita bina. Pada fungsi ini, bahasa Indonesia adalah alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Banyak sekali ya, sudah antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Tidak heran, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang mana seluruh warga Indonesia bisa dibilang wajib untuk bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Berbahasa Indonesia dengan baik tidak selalu tentang bahasa baku, tidak baku, dan lain-lain, tapi tentang bagaimana kita berbicara dengan orang yang tepat. Maksudnya ketika kita berbicara dengan orang tua, kita harus berbicaranya seperti apa. Ketika kita berbicara dengan teman, kita berbicaranya seperti apa. Ketika kita berbicara dengan seseorang yang umurnya di bawah kita harus bagaimana. Begitulah bisa dikatakan bahasa Indonesia yang baik adalah ketika seseorang tahu objek yang dia ajak untuk berbicara adalah objek yang tepat. Dan berkat adanya bahasa nasional ini, kita dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Kita dapat bepergian dari pelosok yang satu ke pelosok yang lain di tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Seperti tadi yang saya bilang di awal, ketika kita bisa berbahasa Indonesia dengan baik, kita pasti mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Entah itu berasal dari suku kita, atau suku lain, atau dia mungkin beragama lain, kita masih tetap bisa berkomunikasi dengan baik, menjalin hubungan baik, karena kita memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dan meskipun setiap daerah, setiap budaya di Indonesia memiliki keunikannya masing-masing, memiliki tradisinya masing-masing, tapi ketika sudah berbicara tentang bahasa Indonesia, seluruh warga Indonesia adalah satu. Kita adalah keluarga yang satu. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan budaya-budaya dari daerah kita. Kita tetap harus mengembangkan budaya-budaya yang ada di daerah kita, bahasa daerah kita, tapi tetap juga harus menjaga persatuan dengan bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Maksudnya apa ya? Selain fungsi-fungsi yang tadi sudah saya sebutkan, seperti lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, bahkan antar budaya,
Bahasa Indonesia juga harus berfungsi sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku, bangsa, dan latar belakang, sosial budaya, dan bahasa yang berbeda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Dalam fungsi ini, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional itu kita dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Seperti itu. Nah, kenapa kita harus bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Kita harus lebih mementingkan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah. Bukan berarti bahasa daerah tidak dipentingkan, tapi bahasa daerah juga penting, tapi kita harus juga mengutamakan bahasa persatuan, yaitu bahasa nasional. Kenapa? Karena ketika kita berbahasa Indonesia, kita bisa berbaur dengan semuanya. Gitu. Jadi dari suku yang satu ke suku yang lain pasti memiliki bahasa yang berbeda, pasti memiliki kultur budaya yang berbeda. Tapi dengan bahasa Indonesia, dengan fungsi bahasa Indonesia yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa menjadi satu tanpa harus meninggalkan atau mengenyampingkan budaya yang sudah kita miliki dari daerah kita. Tapi kita bisa berbaur, kita bisa saling bertukar pendapat dengan menggunakan bahasa Indonesia agar persatuan Indonesia seperti sila ketiga itu tercipta. Jadi kita harus tetap selalu mengedepankan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, tapi kita juga harus menjaga bahasa dari daerah kita seperti bahasa Jawa misalnya, atau bahasa Batak, atau bahasa Sunda. Nah, mungkin tidak orang Jawa dengan orang Sunda berbicara bahasa Sunda atau bicara bahasa Jawa, mungkin. Tapi tidak semua orang Sunda bisa bahasa Jawa dan tidak semua orang Jawa bisa bahasa Sunda. Jalan penengahnya adalah kita harus menggunakan bahasa yang sama-sama kita mengerti dan sama-sama bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Apa itu? Ya bahasa Indonesia. Itulah kenapa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa yang menyatukan berbagai suku, bangsa, dan latar belakang. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sela Valenta Jeptaning Tias dengan nomor induk mahasiswa 25014200064 dari Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Seni Musik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa dapat didefinisikan sebagai kevariasian bahasa dalam pemakaiannya sebagai alat komunikasi. Kevariasian bahasa ini terjadi karena beberapa hal seperti media yang digunakan, hubungan pembicara, dan topik yang dibicarakan. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media atau sarana. Berdasarkan media atau sarana pemakaiannya, ragam bahasa ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ragam bahasa tulis, dan yang kedua, ragam bahasa lisan. Untuk ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis ini, kita berkaitan dengan tata cara penulisan atau ejaan,
di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Untuk yang kedua, ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita berkaitan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Dalam ragam bahasa lisan ini juga, pembicara dapat memanfaatkan tinggi rendah suara atau tekanan, air muka, gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Contoh ragam bahasa lisan. Ira bilang kita harus pulang. Sedangkan dalam ragam bahasa tulis, Ira mengatakan bahwa kita harus pulang. Ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara ragam bahasa tulis dan lisan. Salah satunya adalah ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu, sedangkan ragam tulis tidak terikat, dan ragam lisan dipengaruhi oleh panjang, pendek, dan tinggi rendah suara, sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf kapital, huruf miring, dan lain-lain. Yang selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan penutur. Ragam bahasa berdasarkan daerah disebut ragam daerah atau logat atau dialek. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah, Bali, Jayapura, dan Tapanuli. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya, logat bahasa Indonesia orang Jawa Tengah tampak pada pelafalan pada huruf B pada posisi awal saat melafalkan nama-nama kota seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lain. Untuk contoh yang selanjutnya, logat bahasa Indonesia orang Bali tampak pada pelafalan huruf T. Seperti contoh kata selamat. Orang Bali akan menyebutnya selamat. Untuk materi ragam bahasa yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Lutfia Raihani. Perkenalkan, nama saya Lutfia Raihani dengan nomor induk mahasiswa 25014140059 dari Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Pendidikan Seni Musik. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibaca oleh Sheila. Yang ketiga, ragam bahasa menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pokok persoalan yang dibicarakan. Dalam membicarakan pokok persoalan yang berbeda-beda ini, kita pun menggunakan ragam bahasa yang berbeda. Ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan agama berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan kedokteran, hukum, atau pers. Bahasa yang digunakan dalam lingkungan politik berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan ekonomi atau perdagangan, olahraga, seni, atau teknologi. Ragam bahasa yang digunakan menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian ini dikenal pula dengan istilah laras bahasa. Perbedaan itu tampak dalam pilihan atau penggunaan sejumlah kata, peristilahan, atau ungkapan yang khusus digunakan dalam bidang tersebut. Misalnya, masjid, gereja, vihara adalah kata-kata yang digunakan dalam bidang agama. Koroner, hipertensi, anemia digunakan dalam bidang kedokteran. Improvisasi, maestro, kontemporer banyak digunakan dalam lingkungan seni. Pengacara, duplik, terdakwa digunakan dalam lingkungan hukum. Pemanasan, peregangan, wasit digunakan dalam lingkungan olahraga. Kalimat yang digunakan pun berbeda sesuai dengan pokok persoalan yang dikemukakan. Kalimat dalam undang-undang berbeda dengan kalimat dalam sastra, kalimat dalam karya ilmiah, kalimat dalam koran atau majalah, dan lain-lain. Contoh kalimat yang digunakan dalam Undang-Undang Sanksi Pelanggaran Pasal 44. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta.
Ayat 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual pada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hasil hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Yang selanjutnya ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku merupakan ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam bahasa baku memiliki sifat yaitu kemantapan dinamis, cendekia, dan seragam. Kemantapan diartikan sebagai kesesuaian dengan kaidah bahasa dan dinamis yaitu tidak kaku. Bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi yang lebih sering terlibat di dalamnya adalah kaum terpelajar. Dan bersifat seragam karena pada dasarnya pembakuan bahasa merupakan proses penyeragaman bahasa agar dapat dipakai dan dimengerti setiap orang pemakainya. Sedangkan ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri menyimpang dari norma ragam baku. Ragam tidak baku banyak mengandung unsur-unsur dialek dan bahasa daerah sehingga ragam bahasa tidak baku banyak sekali variasinya. Selain dialek, ragam bahasa tidak baku juga bervariasi dalam hal lafal atau pengucapan, kosakata, struktur kalimat, dan sebagainya. Untuk mengatasi keanekaragaman pemakaian bahasa yang merupakan variasi dari bahasa tidak baku, maka diperlukan bahasa baku atau bahasa standar. Karena bahasa baku tidak hanya ditandai oleh keseragaman dan ketunggalan ciri-cirinya, tetapi juga ditandai oleh keseragaman dan ketunggalan fungsi-fungsinya. Yang selanjutnya, ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Dengan adanya dua jenis ragam bahasa di atas, yaitu ragam lisan dan tulis dan ragam baku dan tidak baku, muncul sebuah ragam bahasa yang lain yaitu ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Kedua ragam ini memiliki konsep yang sama dengan ragam di atas. Ragam baku tulis merupakan ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah. Ragam baku tulis berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, dan KBBI. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Ciri-cirinya: nomor 1, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Sedangkan untuk ragam baku lisan adalah bagaimana menggunakan ragam bahasa baku seperti di atas dalam situasi lisan. Hal yang menentukan baik tidaknya ragam baku lisan seseorang adalah banyak sedikitnya pengaruh dialek atau logat bahasa daerah pembicara. Jika bahasa yang digunakan atau logat yang digunakan masih sangat menunjukkan bahasa atau logat bahasa daerah, maka dapat dikatakan bahasa baku lisan pembicara tersebut masih kurang baik. Yang selanjutnya, ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagaimana norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan penggunaan bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab, atau sebaya, serta tingkat status sosial yang menjadi lawan bicara. Ragam sosial ini juga berlaku pada ragam tulis maupun ragam lisan. Sebagai contoh, orang takkan sama dalam menyebut lawan bicara jika berbicara dengan teman dan orang yang punya kedudukan sosial yang lebih tinggi.
Pembicara dapat menyebut kamu pada lawan bicara yang merupakan teman, tetapi takkan melakukan itu jika berbicara dengan orang dengan status sosial yang lebih tinggi atau kepada orang tua. Ragam fungsional, sering juga disebut ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Sebagai contoh yaitu adanya ragam keagamaan, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lain. Halo, perkenalkan nama saya Selvia Rahmawati dengan NIM 6211419098. Saya dari jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan angkatan 2019. Saya perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya di sini perkenankan saya Selvia untuk menjelaskan tentang peran-peran bahasa Indonesia. Terlihat dari fungsi dan juga beberapa ragam bahwa bahasa Indonesia sangat penting digunakan untuk sehari-hari. Di sini ada beberapa peran bahasa Indonesia yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nah, yang dimaksud dengan bahasa persatuan bangsa Indonesia yaitu adalah bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu sendiri adalah bahasa terpenting yang digunakan sehari-hari di wilayah Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, yang artinya bahasa Indonesia telah diakui keberadaannya sebagai bahasa negara dan telah dilindungi oleh aturan hukum. Namun, apakah bahasa Indonesia ini sudah diterapkan secara baik dan benar? Nah, ironisnya saat ini, sekarang, karena dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang salah satunya berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu hanyalah ikrar. Namun, banyak kenyataan dari hal tersebut sangatlah bertolak belakang. Masih banyak beberapa penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat. Nah, di sini kita selaku warga negara Indonesia wajib untuk sama-sama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta selalu mempelajari dengan membawa nama baik bangsa Indonesia. Oke, yang kedua yaitu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa pengantar merupakan salah satu dialek bahasa Melayu yang digunakan sebagian masyarakat di sekitar pesisir pantai, terutama di daerah perbatasan di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, atau masyarakat-masyarakat Melayu yang berdekatan dengan Singapura, Malaysia, ataupun Brunei Darussalam. Bangsa asing yang datang ke Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar mereka kepada penduduk setempat, seperti pada saat penjajahan Belanda dahulu, akan menguntungkan penyebaran Melayu yang tak lain dan tidak bukan adalah bahasa Indonesia sendiri, sehingga menjadi berkembang dan menyebar luas ke seluruh bangsa Indonesia. Nah, yang dimaksud di sini dengan adanya pengantar bahasa Indonesia dari satu daerah ke daerah lain pun di wilayah Indonesia itu sendiri ya, di dalam negeri, bisa menjadi satu tujuan, bisa menjadi satu dialek, bisa menjadi satu pembahasan yang sama. Karena dari keadaan Indonesia yang terbagi dari beberapa pulau, itu artinya banyak juga bahasa daerah mereka yang berbeda-beda, yang memiliki kosakata yang berbeda pula, sehingga ketika ada satu bahasa yang menyatukan mereka akan menjadi bahasa pengantar yang bisa diterima oleh seluruh wilayah di Indonesia.
Selanjutnya, yang ketiga ada bahasa Indonesia sebagai cerminan penduduk karakter bangsa. Nah, di sini bahasa Indonesia terlihat sangat memiliki peran penting dalam membentuk karakter manusia. Peran bahasa Indonesia adalah sebagai cerminan penduduk karakter bangsa. Bahasa Indonesia harus digunakan sesuai konteks dan kedudukannya secara baik dan juga benar. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, orang-orang di sekitar, termasuk orang asing, akan menilai bahwa karakter orang Indonesia adalah karakter yang sopan dan juga santun. Terutama ketika kita keluar negeri, bagaimana cara kita berbicara, itu akan terlihat ketika kita dengan nada yang sopan. Nah, itu akan membawa karakter bangsa Indonesia yang baik. Nah, selain itu, dengan mempelajari bahasa secara baik dan benar, manusia diharapkan dapat belajar tentang apa itu karakter positif maupun karakter negatif lainnya di dalam kehidupan. Ketika manusia sudah bisa memilah mana karakter yang positif, mana karakter yang negatif, diharapkan karakter tersebut dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama harapan di sini adalah ketika negara Indonesia menjadi negara berkembang, kita akan terus maju, kita akan terus meluas, melebar ke dalam dunia. Itu artinya kita harus membawa nama baik kita sebagai orang Indonesia dengan salah satu caranya dengan menjaga nama baik ketika kita berbicara, membawa karakter bangsa Indonesia. Walaupun suatu saat ketika kita di luar negeri, kita menggunakan bahasa mereka, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan lain sebagainya, tapi karakter di dalam diri kita masih bisa ditanamkan bahwa warga Indonesia adalah warga yang sopan, warga yang berkarakter baik, dan berkarakter positif untuk orang lain. Seperti itu. Mungkin sebenarnya banyak sekali peran-peran bahasa Indonesia yang lain, tapi kita bahas cukup sampai di sini. Sepertinya ini sudah sangat penting dan sudah sangat jelas. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.